Di sudut kamar yang hanya diterangi lampu redup 5 watt, ada sebuah kertas yang terasa lebih berat daripada tumpukan batu kali. Kertas itu adalah tagihan semester terakhir, sebuah angka yang bagi sebagian orang mungkin hanya harga sebuah ponsel pintar, namun bagi Damar, angka itu tampak seperti gunung yang mustahil didaki. Ia duduk di tepi tempat tidur yang spraynya sudah menipis, menatap nanar pada tenggat waktu yang tercetak tebal dengan tinta merah. Udara malam di pinggiran kota ini terasa menyesakkan, membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa kegagalan yang belum sempat dibersihkan. Damar meremas kertas itu, merasakan keringat dingin di telapak tangannya, sementara pikirannya berkecamuk antara cita-cita dan kenyataan pahit bahwa dompet mereka sedang sekarat. Di dapur yang hanya berjarak beberapa langkah, Ibu Aruna sedang berperang dengan waktu dan suhu panas. Suara desis minyak panas yang bertemu dengan adonan tepung, menjadi musik latar yang mengisi kesunyian malam. Ibu Aruna telah menghabiskan separuh hidupnya di sana, di depan wajan besar, membalikan bakwan dan pisang goreng demi receh yang ia kumpulkan di dalam toples bekas selai. Bau minyak jelantah dan aroma gurih adonan bawang putih memenuhi ruangan sempit itu. Wajahnya berkilat karena keringat, dan sesekali ia mengusap keningnya dengan ujung kain celemek yang sudah penuh noda bumbu. Baginya, setiap gorengan yang terjual adalah satu langkah lebih dekat menuju masa depan Damar, meski punggungnya sendiri sudah sering berteriak minta diistirahatkan. Damar melangkah keluar kamar dengan langkah gusar, bermaksud meminta kejelasan. Ia berdiri di ambang pintu dapur, melihat ibunya yang sedang menghitung tumpukan uang kertas 5 ribuan yang lecek dan berminyak di atas meja makan kayu yang goyah. "Ibu, ini sudah lewat tanggalnya. Kalau besok tidak dibayar, aku tidak bisa ikut ujian." Suara Damar pecah, bergetar antara amarah dan keputusasaan. Ibu Aruna terhenti sejenak, tangannya masih memegang selembar uang yang lusuh. Ia menarik napas panjang, mencoba mengatur detak jantungnya yang juga tidak karuan. "Ibu tahu Damar. Ibu sedang mengusahakannya." "Sedikit lagi ya," jawabnya lirih tanpa menoleh, karena ia tidak ingin Damar melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Ledakan itu akhirnya terjadi. Damar membentak, suaranya menggelegar mengalahkan suara desis kompor. "Sedikit lagi sampai kapan? Ibu selalu bilang begitu." "Aku malu, Bu. Malu karena selalu jadi yang terakhir bayar. Malu karena bau asap dapur ini menempel di bajuku setiap kali ke kampus." Kalimat itu meluncur seperti anak panah beracun, menusuk tepat di ulu hati. Damar berbalik dan membanting pintu kamarnya, meninggalkan kesunyian yang jauh lebih menyakitkan daripada bentakan tadi. Di dapur, Ibu Aruna mematung. Tangannya gemetar hebat, dan selembar uang di genggamannya terlepas, jatuh perlahan ke lantai yang dingin, seperti daun kering yang gugur di musim lara. Setelah pintu itu tertutup, Ibu Aruna perlahan berlutut untuk mengambil uang yang jatuh tadi. Air matanya akhirnya tumpah, membasahi pipinya yang mulai berkerut. Ia tidak marah pada Damar. Ia marah pada nasibnya sendiri, yang tidak mampu memberi lebih. Dengan tangan yang kasar, karena sering terkena minyak panas, ia mengusap matanya. Ia kembali berdiri, menyalakan api kompor yang sempat ia kecilkan, dan mulai menggoreng kembali. Gerakannya lebih lambat sekarang, seolah-olah setiap gerakan membalik spatula adalah sebuah doa yang dipanjatkan dengan susah payah. Ia tahu ia tidak boleh berhenti, karena berhenti berarti membiarkan impian anaknya benar-benar padam dalam kegelapan malam ini. Di dalam kamar, Damar berbaring menatap langit-langit yang berjamur. Amarahnya mulai surut, digantikan oleh rasa sesak yang aneh di dadanya. Kata-kata, bau asap dapur, terus terngiang-ngiang di telinganya, membuatnya merasa seperti manusia paling jahat di dunia. Ia teringat bagaimana ibunya selalu bangun jam 3 pagi, bagaimana tangan itu selalu menyiapkan sarapan meski sedang sakit, dan bagaimana ibunya tidak pernah membeli baju baru selama 5 tahun terakhir. Keheningan rumah mulai terasa menekan, seolah-olah dinding kamar itu sedang menghakiminya. Damar memejamkan mata, namun yang ia lihat hanyalah punggung ibunya yang membungkuk di depan wajan panas. Tengah malam lewat begitu saja, Damar tidak bisa tidur. Ia bangkit karena merasa haus. Atau mungkin itu hanya alasan untuk keluar dari kamarnya yang terasa sempit. Ia berjalan berjinjit menuju dapur, namun langkahnya terhenti di balik dinding pemisah. Dapur masih terang. Ia mendengar suara gesekan kertas, dan suara bisikan yang sangat pelan. Damar menahan napas, mengintip dari celah yang ada. Jantungnya berdegup kencang, ada rasa takut sekaligus penasaran yang menghujam hatinya. Ia melihat ibunya masih duduk di sana, di tempat yang sama saat mereka bertengkar tadi, namun pemandangan di depannya jauh lebih menyentuh daripada yang ia bayangkan. Ibu Aruna sedang berbicara sendirian. Di depannya ada sebuah foto kecil dalam bingkai kayu yang sudah kusam.
foto almarhum ayah Damar. "Mas, anak kita sudah besar. Dia sudah kritis, dia punya mimpi yang tinggi," bisiknya dengan suara serak. Ibu Aruna kemudian membuka sebuah kaleng kecil, yang disembunyikan di bawah rak bumbu. Di dalamnya bukan uang, melainkan beberapa butir obat yang ia sisihkan. "Aku tidak minum obatnya bulan ini, Mas. Uangnya aku kumpulkan untuk Damar. Jangan marahi aku ya, Mas. Aku hanya ingin dia tidak seperti kita. Aku ingin dia jadi orang hebat." Damar terpaku. Dunianya seakan runtuh mendengar pengakuan itu. Ternyata, selama ini, ibunya mempertaruhkan kesehatannya sendiri, demi selembar kertas tagihan universitasnya. Damar tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia melangkah masuk ke dapur dengan air mata yang sudah membasahi wajahnya. Tanpa berkata-kata, ia berlutut di samping kursi ibunya, dan memeluk pinggang wanita itu dengan erat. Ibu Aruna terkejut, namun kemudian ia mengusap rambut Damar dengan tangan yang masih berbau bawang dan minyak. Bau yang tadi siang dihina oleh Damar, namun kini terasa sebagai aroma paling suci yang pernah ia hirup. "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku," isak Damar. Ibu Aruna hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung seluruh pengampunan di dunia. Di dapur yang sederhana itu, di tengah kepulan asap dan aroma gorengan, dua hati yang sempat retak kembali menyatu. Matahari pagi mulai mengintip dari balik celah ventilasi, menyinari dapur yang kini terasa lebih hangat. Damar membantu ibunya menyiapkan dagangan dengan semangat yang baru. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang angka-angka di atas kertas, melainkan tentang pengorbanan yang dilakukan tanpa suara. Ia tidak lagi malu dengan bau asap yang menempel di bajunya, karena ia tahu, asap itulah yang akan menerbangkannya menuju impian. Pelajaran hidup yang ia dapatkan malam itu sangat sederhana namun mendalam, bahwa cinta seorang ibu tidak pernah diukur dari seberapa banyak ia memberi, melainkan dari seberapa banyak ia sanggup menanggung beban demi kebahagiaan anaknya.